Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Arif Yudakusuma akan mencoba menjelaskan analisis UML sistem toko online hardware.id. Nah, yang pertama, apa itu hardware.id? Hardware.id yaitu sebuah toko online atau aplikasi berbasis web yang saya buat untuk memenuhi tugas UAS, yaitu yang dimana hardware.id itu adalah sebuah toko online yang menjual perangkat-perangkat keras komputer dengan berbagai macam merek dan harga. Nah, di dalam toko hardware.id ini ada dua macam pengguna website. Yang pertama yaitu admin. Sudah pasti admin itu yang mengontrol semua data-data yang ada pada website dan mengontrol user-user atau pengguna. Yang kedua, pengguna user sebagai customer, yaitu orang yang melihat barang yang kami sediakan dan membeli barang yang kami jual. Selanjutnya, di sini ada proses bisnis. Nah, yang pertama di sini ada pembeli, admin, sama laporan transaksi. Nah, di sini user pembeli login. Kemudian bila sudah login, di sini masuk ke memeriksa akun user. Nah, akun user ini tidak akan langsung masuk ke home atau ke daftar barang, tapi dari sini masuk ke database user untuk mengecek apakah benar username dan password tersebut ada. Bila itu sudah benar, maka akan lanjut masuk ke home dan atau ke daftar barang. Nah, di daftar barang ini user bisa melihat ada barang apa saja yang kita sediakan untuk mereka beli. Setelah itu, bila user berminat dan ingin membeli, user akan memasukkan form beli atau mencet tombol beli dan langsung masuk ke database barang untuk mengecek persediaan barang. Sesudah itu, dari sini langsung ke validasi, dan sudah validasi barang siap dibeli dan si laporan pembelian dibuat, langsung masuk ke laporan transaksi dan barang pun siap dikirim ke user atau ke pembeli. Itu proses bisnis yang ada di hardware.id. Selanjutnya, use case diagram. Di sini ada tambahan, yaitu bila titik-titik putus-putus, yaitu validasi. Nah, di sini ada user dan admin. Nah, di dua bagian ini adalah apa saja sih yang bisa dilakukan admin dan user. Yang pertama yang bisa dilakukan user pada website kami yaitu mencari barang, membeli barang, edit profil user, dan tentunya itu semua harus melewati validasi login. Bila user tidak mempunyai data username dan password atau kasarnya ID, maka user tersebut tidak akan bisa melakukan mencari barang, membeli barang, dan edit profil user di website kami. Nah, fungsi admin yaitu menambah data barang, mengubah data barang, menghapus data barang, mengelola user, dan melihat data transaksi. Nah, di sini admin berperan penting untuk mengontrol semuanya pada website hardware.id. Kelima fungsi di sini hanya bisa diakses oleh admin, dan admin pun sama. Bila admin tidak mempunyai username atau ID hardware.id atau tidak melalui prosedur login dulu, maka admin tidak bisa menggunakan kelima fungsi di sini. Setelah itu, admin dan user setelah login bila sudah selesai, mereka bisa melogoutkan ID mereka masing-masing. Selanjutnya, yaitu activity diagram. Di sini ada klien, sistem, database. Klien itu sebagai user yang mempunyai ID atau customer. Yang pertama, klien bila belum mempunyai ID, klien
akan registrasi data diri mereka untuk membuat ID hardware.id. Setelah mereka selesai menginputkan data tersebut akan tersimpan di dalam database. Nah, di database tersebut banyak terdapat kumpulan-kumpulan user dari mulai user customer dan user admin. Nah, setelah data tersimpan, baru klien bisa melakukan login. Setelah login memasukkan username dan password. Nah, setelah itu baru user dapat masuk dalam website atau dalam home website sebagai user. Nah, sebelum user masuk, saat melakukan login di username dan password akan ada validasi yang dimana bila ID dan password tersebut benar, maka mereka akan lanjut ke dalam website home. Nah, bila ID dan password tersebut salah, mereka akan kembali ke halaman login dan memunculkan peringatan bahwa username atau password salah. Sesudah masuk ke dalam website, user dapat melihat barang dan user dapat membeli barang yang ingin dibeli. Nah, sudah user membeli barang atau menentukan barang yang akan dibeli, barang tersebut akan otomatis datanya memasukkan data ke dalam database di database transaksi, dan di database transaksi itu akan ada nomor ID transaksi, nomor nama barang, dan nama barang yang dibeli, serta alamat, nomor telepon, dan nama pembeli. Nah, setelah data tersimpan, data tersebut akan kembali ke pembeli barang lalu menuju ke user customer. Nah, user customer itu menerima struk transaksi yang barang yang mereka beli. Nah, setelah itu user bisa menunggu barang tersebut sampai di tempat tujuan, dan setelah melakukan transaksi tersebut user bisa mengakhiri aktivitas tersebut dengan logout. Nah, itu aktivitas diagramnya. Selanjutnya, sequence diagram klien. Nah, sequence diagram kliennya berbentuk seperti ini. Di sini ada klien, cek username, password, login, database, validasi gagal, halaman menu. Jadi di sini sequence diagram klien ini difungsikan untuk melihat jalur saat user sebelum masuk ke halaman menu. Di sini yang pertama ada klien, yaitu user yang ingin memasukkan username dan password. Nah, di sini data diolah. Bila data tersebut tidak terdaftar, maka turun ke bawah dan validasi gagal dan mengembalikan kembali ke login ke atas, ke login ke sini. Nah, bila validasinya berhasil, username dan password berhasil, di login, mereka akan langsung ke sini dan ke halaman menu. Nah, di sini pengecekan username-nya yaitu pengecekan dari username pass ke validasi ini, masuk ke database. Dari database yang ada dikembalikan lagi ke validasi dan langsung masuk ke halaman menu. Nah, bila username tidak ada, maka dari validasi masuk ke database, dan dari database kembali ke validasi dan dikembalikan lagi ke login. Seperti itu. Selanjutnya, sequence diagram transaksi, di mana di sini menunjukkan bagaimana transaksi berjalan. Yaitu di sini dari klien, sebelum klien masuk seperti biasa memasukkan username dan password atau login di sini. Nah, di sini diolah kembali menuju validasi dan database. Bila tidak berhasil, maka dikembalikan lagi ke login page
Sudah berhasil, masuk ke halaman home dan membeli barang. Setelah membeli barang, otomatis akan masuk ke form pembelian barang dan masuk ke database. Nah, setelah udah tersimpan sampai database, dari sini admin bisa mengaksesnya dan memberikan struk transaksi dan serta bukti transaksi dan mengabari bahwa barang akan segera dikirim. Nah, seperti itu. Nah, di sini di data barang dibeli ini tidak langsung barang tersebut bisa dibeli. Di sini ada pengecekan terlebih dahulu bila barang stoknya masih ada atau stoknya sudah habis. Baru bisa lanjut ke struktur transaksi. Bila di database ini barangnya ternyata sudah habis atau kosong, maka akan dikembalikan ke membeli barang dan akan keluar notifikasi bahwa barang sedang kosong atau belum sampai pada gudang. Selanjutnya kelas diagram. Nah, di sini ada 6 tabel yang dimana dipakai dalam website hardware.id. Yang pertama, tabel user yang terdiri dari user ID, username, password, user type, email, full name, sama foto. Di sini user ID berdiri sebagai primary key yang akan menentukan atau mendeteksi kalau misalnya user ini login atau membeli barang. Nah, yang kedua ada kategori. Di sini kategori di sini adalah daftar barang yang kami jual di hardware.id, yaitu PSU, motherboard, prosesor. Selanjutnya di sini ada transaksi, di mana transaksi itu untuk menampilkan data barang yang sudah terjual dengan ID transaksi, ID barang, nama customer, alamat customer, dan telepon customer. Nah, selanjutnya ada tabel MOBO, PSU, prosesor, yang dimana ini adalah tabel untuk data barang. Jadi di sini kita bisa mengetahui ada berapa stok barang dan berapa barang yang sudah terjual. Jadi dari user, setelah validasi ke user dari login, akan masuk ke halaman website, dan sebelum membeli user bisa memilih kategori barang apa yang mau dibeli. Sudah itu, dari ketiga kategori yang sudah dipilih, user akan masuk ke tabel dari data barang, 3 data barang ini. Nah, bila sudah berkeinginan untuk membeli, maka dari tabel ini datanya akan dikirimkan ke tabel transaksi dan akan dimunculkan pada saat admin membuka halaman transaksi. Selanjutnya, deployment diagram. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari beberapa fungsi yang ada di hardware.id, fungsi mana saja yang berkaitan dengan user, admin, dan MySQL. Nah, di sini terlihat bahwa semua fungsi di sini tersambung pada MySQL. Maka bila si MySQL-nya belum dibuat atau belum ada, semua fungsi di sini tidak akan bisa berjalan. Tidak akan bisa berjalan dengan normal, atau malah si fungsi tersebut sama sekali tidak jalan. Nah, di sini user interface, atau setelah bila kita masuk ke website dengan akun user, maka kita hanya bisa menemukan menu daftar barang dan beli barang dan change password. Nah,
Bila kita login menggunakan ID admin, maka interface-nya di menu akan muncul edit barang, tambah barang, show user, dan data transaksi. Di situ kita memasukkan kode pada controller yang dimana jika ID user masuk ke dalam website atau login, di sana user tidak akan bisa menemukan fungsi edit barang, tambah barang, show user, dan data transaksi. Kenapa? Karena fungsi tersebut hanya berhak digunakan oleh user admin. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.